Go Ji-hon dalam hati bergumam, bagaimana aku bisa melewatkannya? Tempat yang lembab dan kecil jelas-jelas berada di depanku. Dia melanjutkan, rumah tua dan besar yang terbengkalai, seperti sudah lama tidak ditempati. Logikanya, ini adalah tempat yang sempurna untuk digunakan olehnya, sebagai tempat berbuat kejahatan. Semoga saja di sini aku bisa menemukan mereka. Tidak ada hal lain yang kuharapkan, aku hanya ingin korban dalam keadaan masih hidup. Cerita berlanjut, Go Ji-hon saat ini sudah berada di balkon rumah tersebut, merasa curiga dengan penampungan air di hadapannya. Ia pun mulai menaiki tangga untuk memeriksanya, dan benar saja, setibanya di atas penampungan air itu, Go Ji-hon melihat seorang wanita yang berada di dalam. Bahkan mirisnya, wanita itu saat ini dalam keadaan tangan terikat dan mulut yang ditutupi lakban. Kemudian, Go Ji-hon yang ingin memastikan keadaannya berkata, "Hei, kau tidak apa-apa kan? Tolong sadarlah. Jika kau masih hidup," setidaknya respon dengan bergerak. Mendengar panggilannya, meskipun dalam keadaan mulutnya yang tertutup, wanita itu pun terus berusaha memberikan isyarat, jika dirinya masih dalam keadaan hidup. Menyadari hal itu, demi memastikan keadaannya, Go Ji-hon pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dia lalu berkata, "Jangan khawatir, aku polisi, apa kau baik-baik saja?" Wanita itu pun tampak ingin merespon, tapi karena keadaan mulutnya yang tertutup, dia pun hanya memberikan suara yang tidak Go Ji-hon pahami. Memahami hal itu, dengan cepat Go Ji-hon membuka penutup mulutnya. Kemudian, dengan mata yang berkaca-kaca dan penuh ketakutan, wanita itu pun meminta pertolongan, agar Go Ji-hon segera menyelamatkannya. Namun, wanita itu sejenak tertegun, dikala Go Ji-hon memakaikan jas kepadanya. Lanjut Go Ji-hon berkata, "Tenang saja, hanya ada polisi di sini, semuanya sudah berakhir, jadi kau bisa tenang sekarang." Dalam gumamannya dia melanjutkan, setelah lama menunggu, layaknya seperti menunggu hujan sehabis panas, akhirnya dia menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian, Go Ji-hon menghubungi anggota yang lain. Ia pun mengabarkan, jika dirinya telah berhasil menemukan sang korban. Tak lama kemudian, setelah menerima kabar tersebut, semua tim dengan cepat bergerak ke tempat Go Ji-hon berada. Singkat cerita, saat malam hari di kantor Lepolisian Suan, Go Ji-hon mendatangi sel tempat Chu Oh Min Myong ditahan. Lanjut dia berkata, "Chu Oh Min Myong, semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai hari ini, kau akan dipindahkan ke pusat penahanan, dan tidak diragukan lagi, hukumanmu sudah pasti penjara seumur hidup." Chu Oh Min Myong merespon, Aku lapar, tidak apa-apa meski harus dipenjara seumur hidup, tapi apa aku boleh makan dulu sebelum aku pergi?" Go Ji-hon menimpali, setelah semua yang kau lakukan, kau masih memikirkan tentang makan? Dengar baik-baik, ini tindakan resmi yang bisa aku lakukan, jadi mulai sekarang, aku akan menangani kasus ini sendiri dan menggunakan semua yang aku miliki." Namun, Chu Oh Min Myong yang seakan tidak gentar dengan ancamannya, dengan santai ia berkata, "Kau bilang ingin menangani kasus ini sendiri. Tapi ya, polisi yang digaji oleh pemerintah melakukan pekerjaannya dengan baik, dan itu membuatku jadi penasaran, apa yang bisa kau lakukan dari sekarang?" Go Ji-hon, dengan nada tegas berkata, "Aku akan menghentikan rencanamu." "Lalu kenapa? Apa kau pikir aku tidak tahu apapun?" Go Ji-hon melanjutkan, "Meskipun kau ingin mati, tapi kau tidak akan bisa, karena akan kupastikan, dalam setiap 24 jam per hari, 356 hari per tahun, semua orang di setiap ruangan yang kau masuki, akan mempertahankanmu dan memastikan kau tidak melakukan itu. Namun aku penasaran, neraka macam apa yang sudah menunggumu?" Chu Oh Min Myong tertawa puas, "Sampai akhir pun kau masih menghiburku. Tapi sayang sekali, kita harus berpisah seperti ini." Dia melanjutkan, "Aku penasaran, bagaimana kau akan menghiburku selanjutnya? Tapi oke kalau begitu, aku akan bertahan dan tidak mati, jadi ayo bersenang-senang bersama." Beberapa saat kemudian, Go Ji-hon yang baru saja keluar dari ruang tahanan Chu Oh Min Myong, tanpa sengaja, ia bertemu dengan Lee Sara yang sudah menunggunya. Lanjut Lee Sara berkata, "Detektif Go Ji-hon, apa kau punya waktu sebentar? Ada yang ingin aku diskusikan denganmu." Kemudian, setelah duduk bersama, Go Ji-hon yang membuka percakapan berkata, "Baiklah, jadi apa yang ingin kau tanyakan? Kalau bisa, langsung saja ke intinya, karena saat ini, aku berencana untuk kerja setengah hari saja." Lee Sara merespon, "Baik, ada sesuatu yang tidak aku mengerti tentangmu. Namamu Go Ji-hon, 27 tahun, putra ketiga dari Gokwang Group, lulusan SMA, itu benar kan?" Go Ji-hon mengernyit, "Yah, itu benar, lalu kenapa?" Lee Sara melanjutkan, "Kalau boleh aku tahu, apa kau mungkin pernah belajar psikologi? Karena setelah melihat data, Chu Oh Min Myong mendapatkan nilai 36 di PCLR,
yang itu merupakan jenis tes yang digunakan untuk menentukan seseorang psikopat atau bukan, dan kalau nilainya di atas 30, maka dapat dipastikan, jika orang itu adalah seorang psikopat. Go Ji-hoon terkejut, wah, 36 poin ya. Dia benar-benar bajingan psikopat, itu terdengar mengerikan. Lisara menanggapi, ya, itulah kenapa aku tidak mengerti, bagaimana kau bisa mengendalikan orang seperti itu. Go Ji-hoon, dalam hati bergumam, sesuai dugaan, dia selalu memberikan pertanyaan tajam. Meski begitu, detektif bisa mengetahui sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh seorang profiler, jadi, sudah pasti itu akan membuat dia sangat penasaran, tapi sayangnya, aku tidak bisa memberitahu apapun padanya, karena aku hanya seseorang yang melihat ke depan, dengan cara pandang yang berbeda dari orang lain. Lanjut Go Ji-hoon berkata, kau bertanya tentang metode yang kugunakan kan? Tapi itu adalah pertukaran rahasia, tentu saja. Lisara yang sudah sangat penasaran, dia terkejut karena mendengar jawaban Go Ji-hoon yang dirasa tidak jelas. Kendati demikian, sambil pergi Go Ji-hoon berkata, ayolah, kau juga tahu kan, aku tidak bisa membocorkan informasi kelas tinggi, hanya dengan segelas kopi. Meski begitu, ayo berteman, kedepannya mungkin aku akan memberitahumu. Mendengar hal itu, Lisara dalam hati bergumam, apakah yang dia maksud dengan ucapannya itu, adalah untuk menjadi semakin dekat ya? Beberapa saat kemudian, Go Ji-hoon yang menghubungi manajer Kim berkata, selamat malam manajer Kim. Manajer Kim membalas, selamat malam, Tuan Muda, apakah kau sudah siap? Go Ji-hoon menjawab, tentu saja, aku sudah sangat siap untuk merayakan ulang tahun ayah. Singkat cerita, Go Ji-hoon pun tiba di rumah kediamannya. Saat hendak turun dari mobil, manajer Kim yang sudah menunggunya berkata, Tuan Muda, selamat datang, aku baru saja selesai menyiapkan makan malam. Selain itu, ketua dan nyonya juga sudah menunggumu di dalam. Go Ji-hoon, dalam hati bergumam, yah, untungnya kasus Chu Oh Min Myong sudah berhasil diselesaikan, jadi sekarang aku bisa tenang untuk merayakan ulang tahun ayah. Lanjut Go Ji-hoon berkata, syukurlah, aku datang ke sini karena belum sempat makan. Manajer Kim menanggapi, terima kasih atas kerja keras Anda, kami sudah menyiapkan makanan yang Anda sukai, jadi, pastikan untuk menikmatinya. Cerita berlanjut, Go Daeman yang melihat kedatangannya berkata, ternyata kau sudah ada di sini, selamat datang putraku. Go Ji-hoon menanggapi, ya, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada ayah. Selain itu, aku membeli ini saat dalam perjalanan pulang. Song Myong menimpali, wah, kau sampai membeli segala macam, perjalananmu pasti melelahkan ya. Kalau begitu, ayo sini makan dulu, dan juga, bagaimana pekerjaanmu, pasti sangat berat kan? Go Ji-hoon, dalam hati bergumam, kenapa sikapnya jadi lembut seperti itu? Lagi pula, aku tidak terbiasa dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba begini. Lanjut Go Ji-hoon berkata, aku cukup sibuk, tapi rasanya itu sepadan, itu karena berkat kerja keras semua orang. Song Myong sedikit mengerut, baguslah, itu melegakan, tapi apa kamu tahu, tentang anggota parlemen Yang Menchun? Mendengar hal itu, Go Ji-hoon dalam batinnya bergumam, jadi inilah poin utamanya. Go Ji-hoon kemudian menjawab, yah, tentu aku tahu, lagi pula, di Korea siapa yang tidak kenal dengan Yang Menchun? Song Myong membalas, benar, perlu kau tahu, anggota parlemen Yang Menchun adalah teman sekelas kakekmu di kampus. Selain itu, anggota parlemen punya seorang cucu, dan keberadaan sang cucu ini belum diketahui selama beberapa hari. Awalnya dia berpikir cucunya pasti akan kembali, karena dia itu anaknya berjiwa kebebasan, tapi nyatanya, sampai saat ini dia tidak pernah kembali. Sementara itu, dia melihatmu menyelamatkan korban penculikan, dan karena itulah, dia langsung menghubungiku untuk meminta bantuanmu. Jadi, maukah kamu membantunya? Song Myong melanjutkan, meski begitu, sebenarnya dia tidak ingin masalah ini jadi lebih besar, namun, akan jadi masalah jika dia kabur dari rumah, dan aku pun berpikir, tidak ada salahnya memanfaatkan kesempatan ini untuk berhutang kepada anggota parlemen, jadi aku harap kamu bisa mempertimbangkannya. Namun, di tengah percakapan mereka, Go Ji-hoon tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia pun kemudian memutuskan pergi keluar untuk menjawab panggilan tersebut. Setelah menjawab panggilan tersebut, Go Ji-hoon lalu berkata, ya, halo, siapa ini? Orang itu menjawab, halo, ini nomor detektif Go Ji-hoon kan? Ini aku Park Han-dong, aku mendapatkan informasi soal kejadian Haesu, dan untuk bisa menghubungimu, aku meminta sipir untuk meminjamkan ponselnya. Go Ji-hoon menanggapi, baguslah. Selain itu, apa kehidupanmu di sana ada masalah? Park Han-dong menjawab, tidak sama sekali. Aku malah berterima kasih padamu, karena berkatmu,
aku bisa hidup dengan nyaman di sini. Dia melanjutkan, ada sesuatu yang ingin kukatakan tentang adik perempuanku, karena sampai saat ini, aku masih belum bisa menghubungi adikku. Mendengar hal itu, Go Ji-hoon dalam hati bergumam, jika itu adik perempuannya, tidak salah lagi, maka dia adalah korban Balbari Park Saebeom. Lanjut Go Ji-hoon berkata, Tuan Han, untuk melakukan tindakan lebih lanjut, tolong ceritakan lebih detail lagi padaku. Park Han-dong, dengan pemaparannya berkata, baiklah, biasanya, adik perempuanku datang mengunjungiku setiap hari Rabu, tapi entah kenapa, sampai saat ini dia belum datang dari sejak minggu lalu. Go Ji-hoon terkejut, dalam batinnya bergumam, apa mungkin ini sebuah kebetulan? Mengingat 2 kali berturut-turut tentang kasus orang hilang, ini bukan insiden yang ringan, dan untuk lokasi kejadiannya, pasti alamatnya di sekitar Dongsudong, sebab aku melihatnya sendiri waktu mengejar seorang balbari. Go Ji-hoon kemudian berkata, baiklah Tuan Han, aku akan memeriksanya, tapi sebelum itu, tolong beritahu aku nomor dan alamat saudarimu. Park Han-dong menanggapi, ya, tentu saja, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih, maaf kalau aku selalu merepotkanmu. Go Ji-hoon membalas, tidak masalah, aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu. Setelah menutup panggilannya, Go Ji-hoon dalam hati bergumam, sepertinya hidup ini tidak ada istirahatnya, tapi meski begitu, aku harus tetap membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Beberapa saat kemudian, Go Ji-hoon pun kembali ke dalam ruangan. Di sana, Go Daeman yang merasa penasaran bertanya, Ji-hoon, apakah panggilan tadi adalah hal yang mendesak? Go Ji-hoon menjawab, maafkan aku, meski hari ini adalah hari yang spesial, tapi karena tanggung jawabku sebagai seorang polisi, sepertinya aku tidak bisa ikut merayakan ulang tahun ayah. Go Daeman tersenyum tipis, tidak masalah, kalau memang itu mengharuskanmu pergi, maka pergilah. Lagi pula aku paham, karena kau sekarang sudah menjadi petugas kepolisian, bukankah sudah menjadi kewajibanmu untuk melindungi orang lain? Jadi cepat pergi dan temui rekan-rekanmu. Mendengar hal itu, Go Ji-hoon dalam hati bergumam, dia memang bukan ayah kandungku, tapi meski begitu, entah kenapa aku malah merasa terharu mendengar perkataannya. Lanjut Go Ji-hoon berkata, baiklah, kalau begitu aku akan kembali, tapi sebelum pergi, sekali lagi ku ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Go Ji-hoon melanjutkan, oh ya, sebelum aku pergi, jika aku harus menjawab cerita yang tadi, soal anggota parlemen Yang Menchun, jika dia ingin menemukan cucu perempuannya, tolong beritahu kalau dia harus mengumumkannya kepada publik, karena mereka bilang tidak akan pernah bisa menemukannya, jika hanya mengandalkan di tingkat penyelidikan internal. Song Myong menanggapi, seperti yang aku katakan sebelumnya, dia khawatir kejadiannya akan semakin membesar, kalau ternyata dia kabur begitu saja dari rumah, maka bagaimana sikap legislator? Dan itu pasti akan membuat ada banyak masalah ke depannya. Go Ji-hoon merespon, kalau memang tetap seperti itu, maka dia harus membuat pilihan, karena menurutku ada 2 dugaan, apa dia merasa malu karena cucu perempuannya yang kabur dari rumah? Atau mungkin, dia tidak pernah mau menemukan cucunya, oleh sebab itu, apapun yang terjadi, sebaiknya jangan ada penyesalan apapun. Jadi, beritahu aku kalau dia sudah membuat pilihan. Beberapa saat kemudian, Go Ji-hoon yang kini sudah berada di dalam mobil, dalam hati dia bergumam, mengingat anggota parlemen Yang Menchun, sudah pasti ia akan memilih opini publik, jadi, sepertinya tidak akan ada masalah di sana. Go Ji-hoon kemudian berniat untuk menghubungi nomor adik perempuan dari Park Han-dong, namun saat panggilan itu dijawab, Go Ji-hoon dikejutkan dengan adanya suara seorang laki-laki. Karena hal tersebut, ia lalu menghubungi detektif Kang yang berada di kantor kepolisian Suan. Kemudian, detektif Kang yang menerima panggilannya bertanya, Hei Ji-hoon, kenapa kau tiba-tiba menghubungiku? Apa ada sesuatu yang terjadi? Go Ji-hoon menjawab, Hyung Nim, aku akan menghubungi nomornya, dan tolong bantu aku untuk melacak lokasi orang ini dengan cepat. Detektif Kang mengernyit, Hei, apa maksudmu dengan melacak lokasi? Ada apa sebenarnya? Go Ji-hoon menjelaskan, adik perempuan kenalanku menghilang, dan saat aku menghubunginya, kupikir si pelaku tidak sengaja mengangkat teleponnya, jadi tolong cantumkan namaku sebagai pelapor. Detektif Kang merespon, baiklah, aku mengerti, aku akan mengabari situasinya padamu melalui pesan. Kemudian, setelah menyusun rencananya, Go Ji-hoon langsung tancap gas, untuk segera mencari keberadaan adik perempuan dari Park Han-dong. Singkat cerita, ia pun tiba di sebuah tempat yang dicurigai sebagai lokasi keberadaan pelaku. Kendati demikian, Go Ji-hoon dalam hati bergumam, apakah benar ini adalah tempatnya? Tapi untungnya, berkat bantuan dari detektif Kang, sepertinya tempat ini memang benar lokasi keberadaan mereka. Dia melanjutkan, dilihat dari situasinya, hampir tidak ada orang yang lalu lalang,
Meski sedikit bising nantinya, kuharap ini tidak akan jadi masalah. Cerita kemudian berpindah ke dalam ruangan. Di sana, tampak 3 orang pria yang tengah menghitung uang hasil curian. Kemudian, salah satu dari pria itu bertanya, "Hei, berapa penghasilan mereka hari ini?" Rekannya menjawab, "Hari ini kita mendapatkan setengah lebih besar dari minggu lalu." Pria itu mengernyit, "Hah, suruh para bajingan itu untuk mencuri lebih banyak lagi." Dan sepertinya, pelajar zaman sekarang tidak punya kegigihan sama sekali, padahal, buat makan kau butuh pekerjaan. Namun, di tengah perbincangannya, tiba-tiba terdengar suara yang mengetuk pintu dengan keras. Pria itu kemudian berkata, "Hei, apa-apaan itu, hari ini sudah tutup." Akan tetapi, bukannya semakin pelan, tapi suara ketukan pintu malah semakin keras. Merasa kesal dengan hal itu, salah satu dari mereka kemudian membuka pintu untuk memeriksanya. Namun, tanpa banyak bicara, Go Ji-hoon langsung menendangnya hingga terlempar. Tentu saja, kejadian itu pun membuat mereka terkejut, tidak terima dengan perlakuannya. Salah satu dari mereka berniat untuk menyerang, namun pada akhirnya, mereka semua dapat dengan mudah Go Ji-hoon lumpuhkan. Lanjut Go Ji-hoon bertanya, "Hei, preman sampah, dengarkan ini baik-baik, apa itu kau yang menjawab teleponku tadi?" Pri itu menjawab, "Hah, aku sama sekali tidak tahu." Namun, ponsel milik pria itu tiba-tiba saja berbunyi. Go Ji-hoon lantas bertanya, "Hah, kenapa ponsel itu berdering?" Pria itu dengan gugup menjawab, Aku juga tidak tahu." Go Ji-hoon menimpali, "Hei, apa kau masih ingin dipukuli hah?" Pria itu merespon, "Tidak, baiklah, akan ku beritahu. Akan ku ceritakan semuanya padamu." Pria itu melanjutkan, "Soal ponsel itu, aku mendapatkannya sewaktu melakukan transaksi." Go Ji-hoon menyela, "Ho, apa kau juga mengurus ponsel orang seperti ini?" Pria itu menjawab, "Ya, tentu saja, akhir-akhir ini ekonomi sedang dalam resesi, sementara tentang ponsel itu, yang membawanya adalah seorang mahasiswa, dan ponselnya tertinggal dengan pakaiannya." Go Ji-hoon menimpali, "Sial, bajingan ini. Berarti kau menjual barang milik orang lain?" Pria itu mengernyit, Tidak, justru aku tidak tahu harus kuapakan." Go Ji-hoon bertanya, "Oke, lalu apa ada catatan orang yang menjual ini padamu?" Pria itu menjawab, Sepertinya hal semacam itu tidak ada." Merasa tidak ada lagi informasi yang bisa ia dapatkan, Go Ji-hoon pun kemudian memutuskan untuk pergi dengan membawa ponsel tersebut. Sambil pergi dia lalu berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan mengambil ponsel ini. Lagi pula, kau mendapatkannya dengan cara yang ilegal, jadi kau jangan merasa kecewa, karena ponsel ini akan kugunakan dengan baik demi kepentingan umum." Dia menambahkan, "Kalau begitu aku akan pergi, terima kasih untuk semuanya." Kendati demikian, setelah kepergian Go Ji-hoon, pria itu berkata, "Sial. Bajingan itu dari kepolisian, dan aku yakin itu 100%.